guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi nih di 1% Podcast bersama aku, Grace. Apa kabar nih Perseners? Semoga baik-baik aja ya, kayak aku di sini yang masih semangat terus nemenin Perseners selama beberapa menit ke depan. Meskipun masih suasana pandemi nih, mungkin lagi banyak kerikil-kerikil kehidupan, pastinya masih harus tetap semangat terus dong. Ngomong-ngomong soal kerikil kehidupan, Perseners pasti pernah dong mengalami masalah dalam kehidupan. Entah mungkin masalah milih jurusan kuliah, atau mungkin berantem sama ortu, masalah organisasi, masalah kerjaan, dan lain-lain. Gak ada fase kehidupan yang berjalan tanpa ada masalah gitu. Pasti di setiap fase kehidupan ada aja masalah. Nah, Perseners pernah gak sih heran gitu? Gila ya, dipikir-pikir banyak banget masalah, tapi kok bisa aja bertahan sampai sejauh ini? Pat yourself on the back dulu dong. Wah, hebat nih ternyata. Itulah Perseners yang dinamakan resiliensi. Apa sih resiliensi? Nah, resiliensi adalah kapasitas kemampuan seseorang untuk menerima, menghadapi, dan mentransformasikan masalah yang telah, sedang, dan akan dihadapi sepanjang kehidupan. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang resiliensi nih. Seperti biasa, aku nggak akan sendirian. Aku akan ditemenin oleh salah satu admin dari akun Wibu yang udah jagonya nih tentang anime. Wibu Asik. Hai, Ivan. Hai Kak Grace. Oke, apa kabar nih Ivan? Sehat Kak, alhamdulillah. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya dikit tentang Ivan dan Wibu Asik. Ivan sendiri saat ini kegiatannya apa nih? Jadi mulai bulan Juli Agustus itu kan habis kena di rumah kan istilahnya lah, dari pekerjaan ya. Akhirnya mau nggak mau harus muter otak, nanti kayak Kak Grace bilang namanya hidup kan suka ada kerikil-kerikilnya ya, apalagi kan sekarang lagi masa-masa sulit gitu. Siapa yang nyangka kalau misalnya tahu-tahu yang punya kerjaan tahu-tahu dirumahkan, ya nggak? Oh iya, berarti lagi sedang dalam masalah lah ya. Iya, dan akhirnya dari situ kepikiran lah, kenapa nggak mulai sendiri aja dari awal. Lagian aku juga dari sini tuh istilahnya bisa lah ada kesempatan semakin luas kalau misalnya bangun apa yang emang udah diinginkan dari dulu, dan salah satunya ya membuat akun Wibu Asik ini. Oh oke. Jadi akun Wibu Asik ini malah dibikinnya justru pas lagi dalam kondisi di bawah lah ya gitu. Betul, lagi posisi nggak ada kerjaan, nggak ada uang, harus mikir gimana caranya nanti kalau misalnya udah bisa memulih, bisa comeback stronger gitu loh dari sebelumnya. Oke. Jadi Wibu Asik sendiri udah berapa lama nih? Kalau emang boleh dihitung dari awal berdiri ya, saya itu ngelola akun ini mulai dari akhir Juli 2020, atau hitungannya kasarnya awal Agustus lah, dari situ mulai aktif. Oh oke. Berarti baru juga ya, tapi followersnya udah banyak banget tuh. Puji Tuhan Pak. Keren. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin resiliensi nih, sama bener kayak katanya Ivan tadi, kayak pasti di dalam setiap fase kehidupan ada aja sih masalahnya, ya nggak sih? Betul. Kayak kita tuh udah ngerencanain sesuatu tapi kok gak berjalan sesuai dengan rencana kita gitu. Iya, sering banget kejadian kayak gitu Kak. Oke, jadi kira-kira kalau Ivan sendiri yang tadi sih ya, kayak udah punya kerjaan tapi kok di saat-saat yang lagi sulit gini malah dirumahkan gitu ya? Iya Kak, sebenarnya juga nggak saya sendiri sih, sebenarnya namanya dirumahkan tuh banyak juga ya. Apalagi sekarang keadaan juga lagi nggak ada duit juga, masalah di rumah. Akhirnya gue nggak bisa gini terus nih, gue harus paling nggak buat sesuatu gitu. Iya, berarti kita kayak nggak bisa lah ya lama-lama berlarut-larut dalam masalah gitu. Iya betul. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat, sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya kita kecewa atau sedih tentang suatu hal, itu manusiawi banget gitu. Tapi kita tetap harus maju. Apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kita lakukan setelah masalah tersebut terjadi kayak gitu? Nah, untuk hal tersebut kita ada
ada istilahnya yaitu resiliensi. Resiliensi itu adalah yang tadi aku bilang, kemampuan untuk bangkit kembali setelah kita berada dalam masalah. Kalau menurut Ivan sendiri, resiliensi itu penting gak sih? Penting banget. Kalau misalnya kita nggak punya resiliensi, kita pasti gampang kemakan masalah dan akhirnya kita nggak maju-maju, malah semakin tenggelam dalam masalah, akhirnya susah deh buat bangkit lagi. Emang mau nggak sih kita hidup cuma situ-situ aja dalam masalah, sementara yang lain atau di luar sana orang udah pada maju? Nah, jadi bener banget kata Ivan tadi. Jadi kita perlu banget nih resiliensi supaya kita bisa bangkit lagi dari masalah yang kita alami gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Wibu nih, karena Ivan adalah salah satu admin dari Wibu Asik, kayak pernah gak sih kayak Ivan ngelihat satu tokoh nih di anime atau mungkin di manga kayak gitu yang jadi panutan atau yang bisa jadi contoh kita tentang resiliensi? Ada banyak banget. Terutama kalau anime shonen gitu ya, kayak misalnya Naruto atau si Luffy atau siapa, mereka kan kayak misalnya gak ada masalah apa atau pasti gue gak akan nyerah, pasti bisa. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, tapi ya mereka pasti bisa bangkit lagi dan mereka bisa menang. Tapi di sini kita mau bahas nih, ada satu karakter dari anime yang namanya lenek banget, Attack on Titan. Oh, oke. Anime yang lagi trending banget nih ya. Iya. Nah, siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan tokoh banyak yang tahu kayaknya nih, terutama yang cewek-cewek, karena ya pertama dia kan cool, terus kedua iya juga. Walaupun dia sekarang dia dalam posisi, kalau misalkan baca manga, maaf banget spoiler nih, posisinya nggak menguntungkan dia itu sekarang itu lagi lagi KO. Kalau dibilang tuh katanya lagi di nerf nih, iya nggak sih? Iya. Nah, siapa tuh? Kapten Levi Ackerman. Wah, oke. Pasti seru banget nih ngomongin tentang Kapten Levi. Dan memang kalau dari kita lihat dari yang sedang kita bahas sekarang, Kapten Levi memang banyak banget masalahnya, ya nggak sih? Betul. Dari dia kecil sampai sekarang gitu. Banyak banget. Dari kecil aja dia udah tinggal mamanya, digedein sama omnya namanya si Kenny. Dia itu dibesarkan sama pembunuh berantai loh, sama penjahat. Iya. Oke, ini buat yang dengerin, buat pendengar semua, teman-teman perseners, minta maaf kalau misalnya spoiler atau misalnya kalian belum ikut baca manganya ya, karena bakal spoiler banget. Oke, jadi si Kapten Levi ini dari itu bisa dibilang dari dia kecil itu nggak pernah bahagia, sama sekali nggak pernah bahagia. Dia punya maknya itu maknya itu PSK, dan dia itu lahir pas maknya itu lagi sakit-sakitan dan meninggal temukan. Gak cuma di situ, dia dibesarkan ya sama omnya yang merupakan kakak dari mamanya itu. Omnya ini si Kenny Ackerman, pembunuh berantai ternyata. Akhirnya Levi dari situ, iya sih dia belajar skill berantem, skill bertarung yang badass kayak gitu dari dia. Tapi dari situ juga dia belajar kalau dia tuh nggak bisa hidup kalau misalnya nggak berbuat jahat soal itu saya. Pada dia masih kecil umur sekian, omnya tuh ninggalin dia nggak tahu kemana. Akhirnya ya udah dia punya temen, dia punya dua temen yang salah satu penjahat juga. Namanya si Varlan sama Isabel. Nah dia istilahnya Varlan sama Isabel ini kan dia itu partner in crime-nya Levi lah. Nah singkat cerita mereka itu ketemu sama Komandan Erwin di kota bawah tanah karena mereka ketahuan pakai 3D maneuver gear. Akhirnya mereka jadi pasukan pengintai, dan di misi pertama mereka kalau nggak salah ya, Varlan sama Isabel meninggal dimakan Titan. Waktu awal tuh Levi pasti marah banget lah, dua temennya, istilahnya dua sohibnya lah, sama seperjuangan itu mati gitu aja. Tapi dari situ dia belajar dari Komandan Erwin, jangan pernah menyesali apapun, lu nggak bisa ngulang lagi gitu. Nah singkat cerita karena skill bertarungnya itu dia dapat 4 bawahan lah. 4 bawahan yang mana ini mereka ini tugasnya buat ngawal Eren yang waktu itu bisa berubah jadi Titan. Kalau kalian inget di season 1 kan inget gak tuh Eren ditendangin sama Levi? Iya. Nah dari situ dia ini buat nunjukin si Levi itu, gue bisa kok nanganin nih anak kok. Yaudah singkat cerita mereka akhirnya jadi akrab. Jadi deh di misi di hutan raksasa gitu. Di sini lagi-lagi 4 anak buahnya Levi ini lagi-lagi tewas. Apalagi yang paling sakit, tau nggak? Ada satu yang cewek squadnya itu. Yang si Petra bukan sih? Petra bener. Itu sedih banget sih. Iya. Apalagi pas pulang, papanya bilang, ini anak aku Petra, apa kabarnya? Dia bilang katanya dia respect banget sama kamu ya. Itu sedih banget sih. Tinggal sama 4 temennya, 2 teman lamanya, ketemu lagi dia sama omnya si Kenny, sekalian jadi sebagai musuh. Meninggal lagi.
Ya, padahal udah mulai baik tuh hubungannya, terus tiba-tiba ditinggalin lagi gitu ya. Tapi dan yang paling sakit sih Erwin. Itu paling sakit buat Levi. Dan bisa dibilang juga kayak si Erwin tuh tuannya gak sih? Karena kan Ackerman kayak punya tuannya gitu kan. Betul. Jadi bisa dibilang setelah ini masalahnya Levi ini sakitnya karena Erwin harus mati dikorbankan karena pilihannya dia, bukan karena dimakan Titan atau apa. Kalau itu kan disuruh pilih, lu mau ngidupin Erwin atau Armin. Tapi bener banget. Erwin ini dia sadar diri lah kalau itu selama ini egois gitu buat mimpinya sendiri, dan daripada dia tersiksa, ya udah walaupun berat harus dimatiin si Erwin itu. Bisa dilihat di season 4 rasanya kalau yang kangen teriakan Sasa Geo gitu dari Erwin pasti kangen banget lah ya. Iya. Nah, belum sampai di situ, baru aja kemarin nih di animenya nih ya. Kan setelah squadnya Levi yang Petra dan kawan-kawan tuh udah mati ya, diganti sama Eren dan kawan-kawan. Kalau episode kemarin yang sedih banget itu tau nggak? Sasha mati ketembak akhirnya. Iya. Itu beneran loh. Sasha mati, rasanya aku itu sedih sampai 3 hari itu sih. Rasanya kecewa tapi sedih nggak bisa nangis beneran. Sampai sekarang rasanya Sasha itu masih berat gitu di referensi, apalagi dia itu kan potato girl, cewek kentang, jadi istilahnya yang mood makernya lah di AOT lah. Terus dimatiin gitu aja, sedih banget. Apalagi di setempat ini Sasha katanya glow up banget ya, cantik banget ya dari sebelumnya ya. Iya. Udah dari Sasha belum selesai, Hanji yang terakhir. Dia itu istilahnya dengan matiin Hanji itu sih kayak Levi ini, aduh gue udah gak punya siapa-siapa lagi nih, gue udah tinggal sendiri, kondisi badan cacat, gara si Zeke kemarin, dan akhirnya di chapter terbaru ini yang katanya lagi udah rilis ya, puji Tuhannya sih Levi berhasil menepati janjinya lah. Jadi kalau bisa dibilang kayak Levi itu banyak banget ya masalahnya dalam kehidupan, kayak ditinggal banyak banget temennya, terus juga orang tuanya kondisinya seperti itu, belum lagi dibesarin sama paman yang istilahnya kejam lah gitu. Tapi dia bisa loh berhasil jadi bisa dibilang prajurit terkuat gitu. Kira-kira apa sih yang bisa mungkin Ivan atau mungkin teman-teman yang nonton anime pelajarin dari sosok seorang Kapten Levi? Resiliensi jelas lah. Tapi dia resiliensinya itu lebih ke arah yang jangan pernah menyesali apapun. Bener banget. Jadi kayak dia tuh nothing tulus gak sih? Ya, dia pernah, waktu itu aku pernah ingat ya, di hutan, di misi di hutan raksasa itu yang masih ada si Petra lain-lain tuh ya, dia bilang kayak gini, pilihlah, gue gak tahu mana yang benar mana salah, pilihlah jalan yang paling kecil kemungkinan lu bakal sesalin. Itu masih ngena sampai sekarang. Ya, jadi pokoknya apapun yang kamu putuskan, ya udah gitu jalanin dan jangan disesali gitu. Iya. Terus kalau menurut Ivan sendiri, kenapa sih kayak dia tuh udah berkali-kali jatuh, berkali-kali menghadapi masalah yang sampai bener-bener parah banget dan menyedihkan banget sampai aku juga ikutan nangis gitu. Tapi kenapa sih dia bisa tetap maju, tetap bangkit lagi setelah jatuh berkali-kali? Selain ya kayak nothing tulus ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang prinsip Levi, yang jawaban secara cuma satu doang, itu nothing tulus. Tapi di sini ada kaitannya ke filosofi teras stoicism sih kalau menurut aku. Oh oke. Boleh tuh diceritain apa sih? Gak menyesali apapun di sini juga termasuk ke misalnya nih, mana hal yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Stoicism kan juga kayak gitu ajarannya, bukannya kalau salah satunya ya. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang enggak. Dan masa lalu atau penyesalan tuh ya udah di luar kontrol kita semuanya. Jadi kalau bisa dibilang kayak Kapten Levi itu tahu mana yang dia bisa kontrol dan mana yang nggak bisa dia kontrol, dan dia nggak menyesali apa yang di luar kontrolnya dia gitu ya. Ya sebagai contoh aja nih ya, kayak misalnya Erwin mati nih, sebelum mati dia punya janji kan, gue bakal kalahin tuh Beast Titan, ya ingat nggak? Iya. Nah dia sadar bahwa setelah sistem mati dia nggak mungkin namanya nangisin Erwin nggak akan balik, dia tahu itu. Tapi yang dia bisa lakukan adalah mendedikasikan hidupnya buat menepati janjinya itu, sehingga dia nggak akan ada penyesalan lagi. Jadi bisa dibilang yang prinsip hidupnya si Levi tadi adalah yang pertama, jangan menyesali apapun, dan kita harus tahu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Iya. Nah kalau dari Ivan sendiri, bagaimana sih kira-kira caranya menerapkan resiliensi ala Levi gitu? Pertama itu dulu, sadari dulu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Kayak dulu itu kalau misalnya kita fokus ke hal yang nggak bisa kita kontrol, bakal lebih despair, lebih susah nggak sih jatuhnya. Kita kayak merasa kita nggak ada apa-apa nih. Tapi dengan kita tahu apa yang bisa kita kontrol, kita lebih ada power gitu rasanya. Soalnya dulu aku sering banget ngalamin di situasi yang
bener-bener rasanya gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya balik lagi, sedesperate situasinya kita punya pilihan, itu yang aku sadarin. Boleh nggak sih mungkin Ivan kayak cerita sedikit tentang mungkin masalah hidupnya Ivan, atau mungkin yang pernah Ivan lihat yang mungkin berkaitan dengan resiliensi? Jadi gini, dulu pas aku masih kelas 3 SMA ya, itu masih 2014, aku punya mimpi tuh, pengen tuh jalan-jalan ke Jepang. Kalau simpel sih, lihat teman bisa ke Jepang enak ya rasanya ya. Ya udah dari situ mulai tetapin bulan tekad, gue masih bisa dalam 4 tahun ke depan gue kuliah, gue bisa jalan ke Jepang. Gue pikirkan kayak gitu. Karena segala cara dia, lo kan dulu kalau misalnya boleh diinget itu, dulu sampai jualan mainan, jualan ini, jualan itu, pokoknya sampai makan pun ngirit-ngirit juga. Nah, nama juga pengorbanan atau perjuangan. Tapi ya gitu, lagi-lagi perjuangan itu nggak selamanya mulus. Kadang-kadang ada aja namanya masalah, kayak misalnya dari papa misalnya nggak bisa bayar kos bulan tuh, akhirnya uang dipakai dulu. Terus namanya juga event kampus itu kan dulu itu sulit, aku masuk tipe orang yang kura-kura, kuliah rapat dulu itu. Jadi ya uang habis buat event, belum bisa ditalangin, uang habis lagi. Walaupun yang bilang tadi yang namanya event itu masih dalam kendali ya, tapi kan kayak misalnya kayak tadi yang uang dipinjam buat bayar kos, atau misalnya buat tugas, buat ini, buat itu kan benar di luar kendali ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, lakukan atau lu bakal kehilangan semuanya. Ya bang Ahmad harus dikorbankan. Akhirnya ya kita dapat magang nih, sama juga nabung lagi, akhirnya kalau masih kurang nabung lagi, masih kurang kepake lagi buat skripsi, inget banget dulu tuh. Akhirnya ya sadar dulu namanya masa lalu dan semuanya itu nggak bisa diulang lagi. Tapi yang bisa dilakukan apa? Fokus sama mimpi, lakukan apapun itu. Akhirnya udah cobanya kerja sana sini, dan akhirnya bisa tercapai juga akhirnya. Wih, keren banget nih. Jadi sekarang lagi di Jepang atau gimana? Udah lama itu Kak, ya kali ke Jepang, sekarang juga lagi pandemi Kak. Serem itu. Oh, sorry. Jadi udah ada masalah kuliah, masalah masalah keuangan juga ya. Iya. Terus masalah terkait dengan cita-cita, banyak banget kerikil kehidupannya, tapi ternyata bisa tercapai juga kok gitu ya. Walaupun dia namanya tercapainya itu nggak selalu mulus. Kayak misalnya kita punya target sekian, tapi ternyata malah di luar target atau di itu, atau sebelum bahkan sesudah deadline kita tetapkan. Kalau kadang-kadang bahkan sering kali kayak gitu, kita maunya begini, tahu-tahu dia lebih jauh, tahu-tahu begitu. Sering nggak sih kayak itu Kak? Iya, kadang-kadang kayak kalau misalnya kita netapin target juga kayak jangan terlalu expect kalau bakal mencapai target itu nggak sih? Iya. Kayak harus ada plan A, plan B juga gitu. Iya betul. Sama aja kayak lagi mau keluar gerbang ketemu Titan gitu, ada plan A, plan B-nya gitu kan. Iya, ini juga Kak dari Levi tadi, dia itu juga tadi katanya ya jangan terlalu ekspektasi lah. Dia tahu di pasangan pengintai itu dia bakal ngadepin Titan dan itu artinya kan pasti ada aja yang mati kan. Betul banget. Ya dia nggak punya ekspektasi kalau misalnya ya semuanya bakal balik aman-aman aja. Jadi dia tahu lah ya yang expect the worst juga ya. Iya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita rangkum nih dari tadi, sebenarnya setiap fase kehidupan itu ada masalah, ada aja masalahnya. Tapi gimana cara kita untuk kayak melihat dari sudut pandang mana sih masalahnya itu, kemudian bagaimana kita bangkit lagi setelah masalah tersebut gitu ya? Iya, kalau misalnya aku boleh kasih komentar nih ya, sedikit. Ada namanya masalah itu orang jadi terpuruk, dan ada juga yang malah jadikan masalah itu kayak semacam motivasi gitu, atau misalnya gue harus bisa mengatasi masalahnya gimana pun caranya. Nah, itu yang masalahnya kebanyakan orang itu sering mikir ya masalahnya itu ya gue udah gini aja, ya udahlah gini aja lah, gak usah ngapa-ngapain, toh gue juga gak akan bisa keluar juga dari kayak gini. Itu kan sering juga kejadian tuh, yang kalau misalnya gue boleh kasih nasihat sih ya itu perlu diubah sih. Masalah itu ada buat dihadapin, bukan buat dihindarin. Betul banget. Nah, kalau misalnya kita saya balik lagi nih ya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat Kapten Levi, dia prinsipnya adalah jangan pernah menyesali apapun, dan kita tahu apa yang kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Kalau dari Ivan sendiri gimana sih? Udah banyak nih kerikil kehidupannya dari dulu, masalah kuliah lah, masalah cita-cita lah, terus sampai sekarang masalah kerjaan. Gimana sih cara mencapai resiliensi itu? Jangan expect lebih kalau aku sih. Jangan pasang target terlalu tinggi. Jangan expect lebih. Soalnya kan ada yang bilang expectation kills lah ya. Dan kadang orang bisa tenggelam karena bisa kecewa, bisa marah, bisa tenggelam. Karena ya mereka pasang standar ketinggian. Ya salah satunya biar bisa resilient tuh ya expect for the worst.
Jadi apapun keadaan jadi lebih siap. Kalau dari aku sih tambahannya ya, kayak resilience itu kayak proses gak sih? Iya, proses itu perlu dilatih. Dan aku pun juga kalau misalnya buat diakuin masih banyak harus belajar juga tentang resilience itu. Bener banget. Jadi kayak kita nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk dalam satu masalah terus udah bisa resilient, ya nggak sih? Iya. Ya, jadi kayak resilience itu kayak perkembangan yang harus ditingkatkan terus setiap kita menghadapi masalah. Iya, betul. Oke, mungkin segitu dulu kali ya podcast kita hari ini. Kita udah tahu banyak nih, udah belajar banyak nih dari Kapten Levi bahwa kalau bisa aku rangkum tadi, yang pertama jangan expect terlalu banyak, jangan expect terlalu tinggi, kemudian jangan menyesali apapun. Jangan menyesali apapun dan tahu apa yang bisa dikontrol dan apa yang gak bisa dikontrol gitu. Oke, makasih banyak ya Ivan untuk sesi podcastnya hari ini. Sukses terus untuk Wibu Asiknya. Jangan lupa teman-teman Perseners yang mungkin suka anime, suka nonton Attack on Titan juga, follow IG-nya Wibu Asik di @wibuasik ya. Ya, oke, terima kasih Ivan. Terima kasih Kak Kes.